Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Unisbank kelas A3R2. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas proposal manajemen proyek perangkat lunak dengan judul Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Android. Sebelum kami menjelaskan proposal tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iwan Budianto dengan NIM 1801532051. Saya Jericho Azaria dengan NIM 1801532045. Saya Angga Sukma dengan NIM 1801532057. Dan saya Julian Ardea dengan NIM 1801532052. Baik, langsung saja kita mulai untuk menjelaskan proposal manajemen proyek perangkat lunak tersebut. Yang pertama yaitu abstraksi. Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan berbasis Android merupakan aplikasi untuk melihat daftar buku yang ada di perpustakaan secara online untuk mahasiswa, karyawan, dosen di kampus Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta. Sistem ini dirancang dengan koneksi yang bersifat online, yaitu bisa diakses dimanapun mereka berada. Namun untuk peminjaman dan pengembalian buku tetap harus ke perpustakaan kampus. Kemudian untuk latar belakang pada aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan berbasis Android ini ditemukannya karena pada kampus Akprindo Yogyakarta belum menggunakan teknologi untuk mengolah proses pinjam-meminjam buku dalam perpustakaan. Jadi dengan dibuatnya software tersebut diharapkan dapat mempermudah mahasiswa dalam proses peminjaman ataupun pencarian buku di perpustakaan. Analisis kondisi existing atau kondisi yang ada di saat sebelum proyek dilaksanakan. Untuk melihat daftar buku yang ada di perpustakaan, mahasiswa harus datang langsung ke kampus Akprin Yogyakarta untuk melihat dan mencari bukunya. Kemudian maksud dan tujuan. Maksud dari sistem informasi perpustakaan berbasis Android adalah agar proses melihat daftar buku yang ada di perpustakaan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Untuk tujuannya yang ingin dicapai, memberikan pelayanan lebih mudah saat melihat daftar buku yang ada di perpustakaan, mendaftar sebagai anggota perpustakaan, dan melihat informasi di perpustakaan Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta. Lalu untuk yang kelima adalah sasaran. Jadi sasarannya itu diharapkan dengan diterapkannya sistem informasi perpustakaan berbasis Android ini dapat mempermudah pengunjung seperti mahasiswa atau mahasiswi, dosen dan karyawan dalam mencari daftar buku, mendaftar sebagai anggota, dan mendapatkan informasi yang ada di perpustakaan. Lalu untuk yang keenam adalah analisis kinerja. Nah, di analisis kinerja ini ada menu aplikasi yang dikembangkan, yaitu sistem informasi perpustakaan berbasis Android terbagi dalam beberapa menu pilihan, yaitu data buku, data pendaftaran, laporan, sistem informasi manajemen. Lalu penjelasan dari menu-menu tersebut adalah data buku ini untuk diharuskan memasukkan data buku untuk disimpan dalam database pada menu daftar buku. Lalu data pendaftaran harus memasukkan data pendaftar yang dimaksudkan untuk menyimpan database pada menu pendaftar. Nah, di mana nanti pendaftar akan menjadi anggota perpustakaan. Lalu data transaksi. Jadi ini meliputi hubungan pendaftaran dengan pendaftaran yang dimaksudkan untuk mencari dan menyimpan sebuah data yang meliputi data pendaftaran. Lalu laporan-laporan. Menu ini mencetak hasil data transaksi yang telah dibuat sebelumnya agar dapat diolah yang meliputi laporan pendaftaran anggota. Lalu sistem informasi manajemen. Nah, ada beberapa hal. Jadi sistem informasi manajemen ini agar diperoleh informasi-informasi yang menyeluruh
yang bermanfaat bagi para pendaftar maupun anggota perpustakaan. Misalnya efisiensi pelayanan perpustakaan yang praktis dan mudah, lalu mempermudah proses pendaftaran anggota, mempermudah pencarian buku, mempermudah pencarian informasi perpustakaan, jadi menghemat waktu. Lalu persyaratan dan kondisi yang diisyaratkan. Nah, persyaratan dan kondisinya itu adalah aplikasi ini dirancang dalam mode atau berbasis Android, jadi pengguna harus memiliki smartphone untuk menggunakan aplikasi tersebut. Smartphone yang dimiliki juga sudah harus menggunakan sistem operasi minimal Android versi 4.1, yaitu Jelly Bean ke atas dan RAM minimal 1 GB untuk mendapatkan kinerja yang baik. Lalu sistem ini menerapkan sistem multi-user, artinya dapat diakses oleh beberapa pemakai yang pada saat bersamaan. Ya, sedangkan datanya itu disimpan dalam database yang dibuat menggunakan Firebase. Lalu, secara teknis, program aplikasi ini mudah untuk dikembangkan dan dimodifikasi apabila ada hal-hal yang berubah di kemudian hari. Lalu untuk yang ke-8, uraian ringkas sistem informasi perpustakaan dan konsep rencana sistem informasi perpustakaan secara keseluruhan. Sistem informasi perpustakaan berbasis Android merupakan sistem informasi yang menangani layanan perpustakaan yang berlaku di unit perpustakaan dengan modul-modul pengisian data, pendaftaran anggota baru, pencarian daftar buku, dan atau pengumuman dari unit perpustakaan. Jadi, konsep rencana sistem informasi awal ini melaksanakan modul secara urut seperti yang di atas sampai akhirnya didapatkan informasi yang dibutuhkan oleh anggota perpustakaan. Untuk keunggulan yang dimiliki, proses manual yang selama ini berjalan memiliki berbagai keunggulan. Dengan diterapkannya sistem ini diharapkan beberapa keunggulan dapat dimaksimalkan. Contohnya, mempermudah untuk pencarian buku. Yang kedua, pemeliharaan data buku lebih cepat dan mudah dilakukan. Pada akhirnya akan dihasilkan suatu kinerja yang mengandung unsur-unsur PICES atau Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Service. Kemudian untuk tahap pengerjaannya, tahap pertama yaitu kita melakukan persiapan, yaitu pembuatan sistem informasi dengan menyiapkan proposal dan kelengkapannya. Kemudian dilanjutkan tahap koordinasi dan konsultasi ke unit perpustakaan yang bersangkutan. Terus tahap kedua, kita melakukan normalisasi dan migrasi basis data, prototipe aplikasi, pembuatan aplikasi, testing dan pengujian aplikasinya. Kemudian tahap ketiga, kita melakukan evaluasi dan perbaikan software, dokumentasi dan pelatihannya. Kemudian untuk rencana anggarannya, rencana anggaran atau biaya daftar harga yang ditawarkan dalam mata uang rupiah termasuk pajak. Setiap tahapan yang dibagi dalam satuan kegiatan dan modul. Tahap pertama mulai dari persiapan dan koordinasi dan konsultasi ini bisa ditotal hingga 2.600.000. Kemudian yang tahap kedua yaitu normalisasi dan migrasi basis data, prototipe software, kemudian testing software dan uji coba, bisa ditotal sampai 8 jutaan kira-kira, seperti itulah. Kemudian yang tahap 3, kita melakukan evaluasi dan perbaikan software. Dan untuk biaya lain-lainnya bisa ditotal sampai 5 jutaan kurang lebih. Untuk pajak dan pengeluaran tak terduga, pajaknya itu 25% dari 16.775.000 dari keseluruhan itu. Kemudian pajak yang tak terduga itu 10% dari 16.775.000. Biaya pemeliharaan sistem selama 1 tahun. Jadi bisa ditotal saat hitungan pajak itu 10.871.250 rupiah. Untuk biaya keseluruhannya dari tahap 1 sampai tahap
akhir itu totalnya 27.646.250 rupiah. Mengenai rencana waktu yang dibutuhkan di dalam pembuatan software ini, dibutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Untuk bulan pertama, yaitu sebagai persiapan sampai dengan testing software. Untuk bulan kedua, yaitu pengetesan software secara menyeluruh sampai dengan laporan akhir. Selanjutnya untuk desain integritas antar komponen, yang pertama, perpustakaan akan mengajukan proposal kepada unit koordinasi. Selanjutnya unit koordinasi akan memberikan legalitas atau stempel, kemudian mengirimkan berkas ke wakil rektor 2. Apabila proposal tersebut dikoreksi atau disetujui, maka akan diberikan ke pihak keuangan. Selanjutnya, pihak keuangan akan mengeluarkan dana kepada perpustakaan. Lalu perpustakaan akan mengembalikan atau melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penggunaan dana tersebut kepada keuangan. Sebagai penutup, sebagai solusi dalam menangani realisasi dan pencairan anggaran, kami dapat menjamin proses pengelolaan realisasi dan pencairan anggaran akan semakin baik. Implementasi yang ditawarkan akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing instansi dan jelas dengan harga yang kompetitif. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.